Om Swastiastu. Selamat pagi. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama Ibu Gusti Ayu Putu Eka Parwati dan masih dalam materi teks deskripsi. Tetapi untuk pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi dari segi jenisnya. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah menentukan isi teks deskripsi tentang suatu objek dari teks yang didengar atau dibaca. Untuk indikator kompetensi pertemuan kita yang ketiga, kalian harus mampu menentukan jenis dari teks deskripsi yang kalian dengar atau kalian baca nanti. Baiklah, untuk pertemuan kita yang ketiga, kita mulai materinya. Jenis-jenis teks deskripsi itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan pendapat personal atau kesan dari penulisnya. Di sini ada sebuah opini atau pendapat serta kesan dari penulis yang digambarkan melalui deskripsi dan opini personal. Untuk jenis deskripsi subjektif, kita akan perhatikan gambar berikut ini beserta contoh deskripsinya. Nah, Ibu di sini pilihkan gambar pemandangan yang berisikan sawah, gunung, dan pepohonan, serta sungai yang mengalir. Cukup jelas gambarnya, anak-anak? Nah, dan ini adalah contoh deskripsi dari gambar tadi. Kita beri dia judul Indahnya Alam Pedesaan. Deskripsinya, suasana pedesaan begitu damai kurasakan. Hamparan padi menguning terpapar luas, memanjakan mata. Hijaunya pepohonan di sekeliling sawah menambah sejuk udara yang kuhirup. Suara gemericik air yang mengalir jernih menenangkan hati yang mendengarnya. Indah nian desaku ini. Alam asri nan indah, berbingkai megahnya gunung dan bukit. Sekian deskripsinya dari judul Indahnya Alam Pedesaan. Di sini dideskripsikan bahwa alam pedesaan itu begitu damai, ada hamparan padi, ada hijau pepohonan, kemudian udara yang sejuk, gemericik air yang menenangkan, serta indah desaku ini terbingkai oleh megahnya gunung dan bukit. Nah, dari deskripsi ini cukup jelas untuk menggambarkan keindahan alam pedesaan tadi. Kalian bisa memilih kalimat-kalimat yang mungkin bisa menggambarkan alam pedesaan tanpa harus mengurangi makna dari objek tadi. Bisa dimengerti? Ibu lanjut ke jenis deskripsi yang kedua, yaitu deskripsi spasial. Apa itu deskripsi spasial? Deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan ruang dan waktu. Bisa berupa objek benda, tempat, ruang, dan sebagainya. Ibu berikan contoh deskripsi. Pertama diawali dengan gambar. Di sini ada sebuah pemandangan, tepatnya taman bunga, ya, taman bunga yang penuh dengan warna-warni. Kita beri judul dia Taman Bunga Miracle Garden. Taman Bunga Dubai Miracle Garden adalah taman bunga raksasa terluas dan terbesar di dunia. Penataan yang mengesankan
membuat kita kehabisan nafas menyaksikannya. Taman ini ditanami lebih dari 45 juta jenis bunga. Sejauh mata memandang, kita akan menyaksikan ratusan warna bunga yang berbeda. Ada yang berbentuk lorong, tingkat, hingga berjajar membentuk pola tertentu. Sepanjang jalan, kita dapat melihat beragam jenis bunga dari mawar, lavender, tulip, dan beragam bunga tropis lainnya. Nah, ini penggambaran sederhana dari sebuah taman bunga, tepatnya Taman Bunga Dubai Miracle Garden. Di sini ada beberapa jenis bunga, dikatakan lebih dari 45 juta jenis bunga. Kemudian jenis bunganya ada mawar, lavender, tulip, dan beragam bunga tropis lainnya. Nah, di sini tergambar bahwa ruang ada di sini, ya, tepatnya di sebuah taman bunga berupa tempat ini. Kemudian deskripsinya cukup jelas, cukup detail, dan cukup konkret. Objek dari spasial biasanya bisa berupa tempat, bisa berupa ruang, bisa berupa suasana. Silahkan nanti dipilih objek mana yang memang deskripsinya lebih kamu kuasai. Cukup jelas untuk contoh jenis ini. Baiklah, Ibu lanjut ke jenis teks yang ketiga, yaitu teks deskripsi objektif. Apa itu teks deskripsi objektif? Teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek secara apa adanya, tanpa adanya penambahan opini dari penulis, dan objek ini digambarkan secara faktual, artinya sesuai kenyataan. Perhatikan contoh deskripsi dari gambar berikut ini. Kalian pasti kenal, ini adalah gambar sebuah candi warisan budaya Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita ke contoh deskripsinya. Judulnya Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah situs purbakala peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Candi ini terdapat di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi yang berbentuk stupa ini dibangun pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra yang merupakan penganut Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi. Candi ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dan terdapat 3 pelataran melingkar di atasnya. Dinding-dinding candi ini dihiasi 2672 panel relief dan 504 arca Buddha. Stupa utama candi ini terletak di tengah-tengah bangunan dan dikelilingi oleh 3 barisan stupa yang melingkar dan berjumlah 72 stupa. Stupa tersebut berlubang dan di tengahnya terdapat arca Buddha yang sedang duduk bersila dalam posisi teratai sempurna. Nah, dari penggambaran Candi Borobudur ini tidak ada opini atau kesan personal dari penulis. Di sini disebutkan bahwa Candi Borobudur itu situs purbakala, peninggalan kerajaan Buddha, ya, pada pemerintahan Wangsa Sailendra. Data ini adalah data faktual yang sesuai kenyataan, diambil mungkin dari sisi sejarah, ya. Tidak ada opini di sini, tidak ada kesan, tidak ada sesuatu kalimat
yang digambarkan seperti pendapat pengarang atau penulis. Tetapi di sini lebih ditekankan pada data akurat sesuai kenyataannya. Berarti untuk teks deskripsi objektif itu adalah kebalikan dari teks deskripsi subjektif. Cukup jelas? Baiklah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang jenis-jenis teks deskripsi, kalian bisa baca kembali buku paket dan LKS kalian. Untuk hari ini, pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.